Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nuraila dengan NIM 18622011169. Saya mahasiswi semester 6, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengajar yaitu Bapak Ari Eksandi. Dan di video kali ini saya ingin menjelaskan materi metodologi penelitian terkait yang pertama yaitu sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif, yang kedua sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif, dan teori konsep dan perumusan hipotesis. Langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Latar belakang masalahnya. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti harus dapat menunjukkan adanya suatu penyimpangan yang ditunjukkan dengan data dan menuliskan mengapa hal ini perlu diteliti. Kemudian, identifikasi masalah. Dalam bagian ini perlu dituliskan berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Semua masalah dalam objek, baik yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti, sedapat mungkin dikemukakan. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, maka peneliti perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara ke berbagai sumber, sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi. Kemudian ada rumusan masalah dan batasan masalah, karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasikan akan diteliti. Untuk itu, maka peneliti memberi batasan di mana akan dilakukan penelitian, variabel apa saja yang akan diteliti, serta bagaimana hubungan variabel satu sama dengan yang lainnya. Lalu, setelah masalah yang akan diteliti ditemukan dan supaya masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. Kemudian, untuk tujuan penelitian itu tidak sama dengan tujuan yang ada pada sampul skripsi atau tesis yang merupakan tujuan formal, namun berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian ada dua hal. Pertama yaitu manfaat teoritis atau manfaat untuk mengembangkan ilmu. Dan yang kedua manfaat praktis atau untuk membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Yang kedua ini yaitu ada tinjauan pustaka berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Untuk melakukan tinjauan pustaka ada beberapa syarat mengenai pustaka yang akan dipelajari, yaitu yang pertama itu ada relevan dengan tema, topik, dan judul. Yang kedua informasinya mutakhir. Yang ketiga yaitu berbobot ilmiah. Lalu ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Metode penelitiannya itu ada 5 teknik. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel atau memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data atau memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat itu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima yaitu teknik analisis data atau memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Yang kedua itu ada sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Latar belakang dan tinjauan pustaka itu sama dengan yang kuantitatif ini. Bedanya itu ada pada metode penelitian. Kalau di kuantitatif itu terdapat validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dan juga menggunakan populasi sampel dan teknik pengambilan sampel.
Sedangkan kalau yang di kualitatif ini menggunakan penetapan responden dan informan penelitian. Lanjut pada teori, konsep, dan perumusan hipotesis ya. Yang pertama, landasan teorinya. Usahakan pustakanya itu terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Lalu uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Lalu tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Lalu uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Manfaat landasan teorinya yaitu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga yaitu memperjelas masalah penelitian. Lalu ada penulisan sumber catatan. Format dasarnya itu yang pertama ada teks. Dalam teks itu ada nama keluarga pengarang, lalu tahun terbitan. Yang kedua ada nama pengarang teks, langsung lalu tahun terbitan. Pada teori, konsep, dan perumusan hipotesis ada dua landasan teori, yaitu grand teori dan penelitian sebelumnya. Saya jelaskan sedikit tentang grand teori. Grand teori itu adalah teori keseluruhan atau yang secara garis besar berusaha menjelaskan suatu permasalahan atau kasus. Grand teori menekankan pada konsep keseimbangan, pengambilan keputusan, sistem, dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar perangkat untuk mengkaji hubungan internasional. Lalu ada penulisan sumber catatan. Yang pertama itu ada nama belakang dan tahun. Contohnya seperti kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam tujuan umum. Itu lalu dia setelahnya ditulis nama dengan tahunnya, nama belakangnya. Notes dan O'Donnell 2008. Tuh. Lalu ada Mayangsari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Lanjut pada kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Jadi hubungan antara variabel X dengan variabel Y itu mempunyai pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel tersebut. Lalu ada juga paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Lanjut, perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis itu ada yang tanpa arah dan ada yang berarah. Contoh hipotesis yang tanpa arah, misalkan kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nah, yang berarah itu kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan atau kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Jadi kalau yang tanpa arah itu dia belum ada pengaruhnya itu baik itu positif atau negatif, baik itu buruk atau baik gitu. Kalau yang berarah itu sudah ada pengaruhnya, atau apakah itu pengaruhnya positif, apakah itu pengaruhnya negatif. Lanjut, yaitu hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Dalam statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel.
Kalau hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Hipotesis nol menyatakan tidak ada, yaitu tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Lalu tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Lalu hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Lanjut, bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalahnya, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, lalu seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari 3 permasalahan di atas, maka rumusan hipotesisnya daya tahan lampu merek X itu sama dengan 800 jam. Lalu produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per hektar. Lalu daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B 600 jam. Lalu gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Lanjut, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Di sini ada tabel, jenis atau tingkatan data, dan teknik statistik yang digunakan untuk pengujian. Pada nominal, tekniknya yang digunakan itu ada 2, yaitu tes binomial, yang kedua chi kuadrat, itu menggunakan 1 sampel. Lalu ordinal itu menggunakan rantes. Lalu yang ketiga menurut interval atau rasio menggunakan t-test 1 sampel. Lanjut, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif yaitu adakah perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4. Hipotesisnya ada 3 hipotesis, yaitu yang pertama tidak terdapat perbedaan kualitas audit KAP Big 4 dan non Big 4. Yang kedua, kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dibandingkan KAP non Big 4. Yang ketiga, kualitas audit KAP Big 4 lebih tinggi dibandingkan KAP non Big 4. Lanjut, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Ada 3 macam data dan bentuk komparasinya ada yang 2 sampel dan komparatif sampel. Contoh macam data interval rasio. Di 2 sampel ada korelasi dan independen. Korelasinya itu t-test 2 sampel dan independennya itu t-test 2 sampel. Dan pada komparatif sampel ada one way ANOVA dan two way ANOVA. Sama pada independennya juga one way ANOVA dan two way ANOVA. Lalu yang macam data nominal, korelasinya pada 2 sampel MC Neymar dan independennya Fisher exact atau chi kuadrat to sampel. Lalu komparatif sampelnya itu chi kuadrat for K sampel atau Chomsky. Pada independennya chi kuadrat for K sampel. Yang macam ketiga datanya itu ordinal. Pada korelasi 2 sampelnya ada sign test dan Wilkinson matched pairs. Pada independennya itu ada median test, Mann-Whitney test, Kolmogorov-Smirnov, dan Wald-Wolfowitz. Dan pada komparatif sampelnya itu dalam korelasinya ada Friedman dan two-way ANOVA, dan independennya median extension dan Kurzweil-Walsh one-way ANOVA. Lanjut, hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Lalu rumusan dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antar gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja.
Lalu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif ini dalam tabelnya itu ada 3 macam tingkatan data dan teknik korelasi yang digunakannya. Pada nominal, tekniknya digunakan koefisien kontingensi. Dalam yang tingkatan datanya ordinal itu menggunakan Spearman rank dan Kendall tahu. Yang ketiga, pada interval dan rasio. Ada 3 macam menggunakan Pearson product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Lanjut, lalu hipotesis kausal, sebab atau akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja. Rumus dan hipotesis nolnya adalah gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya diterima dengan baik dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.